Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dan perdagangan pada masa penjajahan. VOC, kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau lebih dikenal dengan Serikat Dagang Hindia Belanda. VOC berdiri pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk menghindari persaingan sesama bangsa Belanda di daerah pendudukan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama bernama Pieter Both. Hak istimewa atau hak oktrooi yang dimiliki oleh VOC antara lain: 1. Hak mencetak uang. 2. Hak membentuk angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah pendudukan. 4. Hak melakukan perjanjian. 5. Hak monopoli perdagangan. 6. Hak mengangkat pegawai. Pusat VOC pada awalnya berada di Hitu atau Ambon. Pada tahun 1619, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Quinn, pusat VOC dipindahkan dari Hitu Ambon ke Batavia atau Jakarta. Tujuan pemindahan ini karena Batavia memiliki letak yang lebih strategis, yang bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia. Namun pada 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC dibubarkan, antara lain: banyak pegawai VOC yang korupsi, hutang VOC menumpuk, kalah bersaing dengan Inggris, banyak prajurit VOC yang gugur di medan perang. 2. Kebijakan kerja paksa atau Rodi, dicetuskan oleh Herman William Daendels. Kerja paksa adalah bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa dimulai pada tahun 1808 sampai 1811. Beberapa proyek yang dilakukan dengan kerja paksa antara lain: pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan benteng pertahanan, dan pembuatan proyek pertambangan. Pada masa pemerintahan Daendels, ada sebuah proyek besar, yaitu pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang memiliki panjang lebih dari 1000 km. Jalan ini sekarang lebih dikenal dengan nama Jalan Pantura. 3. Kebijakan sewa tanah atau land rent, dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles, berasal dari Inggris, karena pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Inggris. Sewa tanah atau land rent diterapkan pada tahun 1811 sampai 1816. Sewa tanah atau land rent adalah kewajiban rakyat membayar pajak pada pemerintah atas tanah yang dimiliki. Ketentuan sewa tanah atau land rent antara lain: 1. Petani dianggap menyewa tanah pada pemerintah. 2. Harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan secara tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah tetap dikenai pajak. Namun dalam penerapannya, land rent atau sewa tanah ini mengalami kegagalan, disebabkan antara lain: 1. Tidak semua rakyat memiliki tanah. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. 3. Keterbatasan jumlah pegawai pemerintah. 4. Rakyat belum mengenal uang. Beberapa jasa Raffles antara lain: menulis buku The History of Java, yang isinya berupa cerita kehidupan masyarakat Java. 2. Menghapus kerja paksa. 3. Membangun kebun raya Bogor. 4. Menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Setelah Raffles berakhir, maka diganti dengan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel, dicetuskan oleh Van den Bosch. Tanam paksa atau Kulturstelsel diberlakukan mulai tahun 1830. Latar belakang dilakukannya tanam paksa karena kas negara Belanda mengalami kekosongan. Ketentuan tanam paksa antara lain: penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak.
3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu yang digunakan untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihan akan dikembalikan. 5. Kegagalan panen ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. 6. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari. Namun demikian, pada penerapannya, ketentuan tanam paksa ini banyak sekali penyimpangan, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jenis tanaman wajib yang diterapkan pada masa kultur stem cell antara lain kayu manis, kopi, lada, tebu, teh, tembakau, dan lain-lain. Akibat tanam paksa bagi Indonesia, akibat negatif antara lain terjadinya kelaparan di Demak, Cirebon, dan Grobogan. 2. Meningkatnya angka kematian di Jawa Tengah. 3. Rakyat kekurangan bahan pangan. Akibat positif tanam paksa bagi Indonesia antara lain rakyat mengenal berbagai jenis tanaman ekspor. 2. Menimbulkan simpati dari berbagai pihak. 3. Munculnya perkebunan di Indonesia. Akibat negatif bagi pemerintah Hindia Belanda, banyak prajurit Belanda yang tewas. Belanda mendapat kecaman dunia internasional. Akibat positif bagi pemerintah Hindia Belanda, Belanda banyak menuai keuntungan, kas negara Belanda meningkat. Tokoh-tokoh penentang tanam paksa antara lain De Westdekker, Baron van Hove, Frans van der Voort, dan Van de Venter. Sehingga pada tahun 1870, tanam paksa resmi dihapuskan dari bumi Indonesia. Tugas, jelaskan apa latar belakang terjadinya tanam paksa di Indonesia. Kirim jawaban Anda di kolom komentar pada Psikologi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.